Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didik kami masih semangat mengikuti pelajaran. Baiklah, pada hari ini materi kita adalah tentang pengukuran. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apakah pengukuran itu? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kemudian, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Terkadang, pengamatan objek menggunakan panca indera saja tidak cukup. Untuk itu, dibutuhkan suatu kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Misalnya, kita melakukan pengamatan. Dari pengamatan kita dapat berapa panjang meja belajar, berapa masa seekor ayam, berapa suhu badan ayah. Nah, ada kata panjang, masa, dan suhu. Ketiganya itu disebut dengan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai serta satuan. Besaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Jadi ada 7 nih besaran pokok, yaitu yang pertama panjang, masa, waktu, suhu, watt arus listrik, banyaknya molekul zat, dan intensitas cahaya. Seperti yang tampak pada tabel, anak didik kami bisa lihat satuan-satuannya masing-masing. Selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh yang nomor 1 adalah luas. Luas adalah hasil perkalian dari panjang kali lebar, di mana panjang dan lebar sama-sama mempunyai satuan yaitu meter. Jadi luas hasil dari panjang kali lebar atau meter kali meter, maka satuannya adalah meter persegi. Nah, anak didik kami bisa simak besaran turunan yang ada di tabel dari 1 sampai dengan 10. Selanjutnya kita bahas alat-alat ukur apa saja yang digunakan dalam proses pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, untuk mengukur panjang, kita biasa menggunakan star, meteran, atau juga memakai jangka sorong dan mikrometer. Selanjutnya, untuk mengukur massa, kita menggunakan neraca atau timbangan. Neraca ini banyak macamnya, seperti neraca gantung, neraca analog, neraca digital, dan neraca sama lengan. Untuk mengukur waktu, kita menggunakan stopwatch. Kalian bisa lihat pada gambar ada banyak macam-macam stopwatch. Untuk mengukur suhu, menggunakan termometer. Ada banyak macam termometer. Yang pertama termometer digital, kemudian ada termometer badan, termometer laboratorium, dan termometer maksimum dan minimum. Selanjutnya, untuk mengukur kuat arus, kita menggunakan alat yang disebut dengan ampermeter. Akhir, untuk mengukur intensitas cahaya, kita menggunakan alat ukur yang bernama light meter. Berikutnya kita akan belajar mengenai satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi satuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah satuan baku atau standar. Diakui secara internasional, biasa disebut dengan satuan internasional. Contohnya, kalau kita ingin mengukur panjang, maka satuannya adalah meter. Waktu satuannya adalah sekon. Kuat arus listrik adalah ampere. Selanjutnya adalah satuan tidak baku, yaitu satuan yang bukan standar. Kenapa? Karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contoh, satuannya adalah jengkal, hasta, kaki. Jadi, misalkan kita mengukur panjang dengan menggunakan satuan kaki. Contoh, tinggi orang tersebut adalah 5 kaki. Nah, kaki orang itu kan berbeda-beda panjangnya, sehingga hasil pengukurannya juga berbeda-beda. Itulah sebabnya mengapa disebut satuan tidak baku pada satuan ini. Baik anak didik kami, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.